Shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengundang Dia hadir di tempat ini. Karena kita percaya bahwa janji-janjinya adalah janji yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau menyatakan bahwa kami percaya kepada setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan maka dari itu kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Karena Engkau yang layak disembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tandaikan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku.
persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dialah yang baik, Dialah yang hidup, Dialah yang layak kita tinggikan, Dialah yang layak kita sembah. Yes Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang layak kami sembah. Oh ya ralaba ya shikara lalaba ya se kiana ya ralaba ya kiana ya ralaba ya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Yes Tuhan, ini keyakinan kami Tuhan. Ini pegangan hidup kami Tuhan, bahwa kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan Kau kami. berharga bagi Kau berharga bagi kami Tuhan. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau setia Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami siap memuji Engkau, kami siap bernyanyi bagi Engkau, kami siap menari bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Sudah bersyukur pagi hari ini? Amin. Sekarang kita mau menaikkan pujian syukur kita karena Tuhan itu baik. Semuanya menari bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yuhu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kita, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu.
meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Gerakan badannya ya Bapak Ibu. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang kau beri dan kini hanya untukmu. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih sanggup berdiri kan? Puji Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik dalam hidup kita, amin. Maka dari itu kita mau menaikkan pujian yang lebih lagi untuk Tuhan karena Dia Allah yang sungguh sangat baik. Masuki rebahnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kita naikkan pujian ini sebab kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya saya serahkan kepada saudari Sharon. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari kami. Berkat Tuhan kepada tangan-tangan yang akan memberikan, supaya Engkau berikan berkat lebih dari mereka, lebih apa yang mereka beri Tuhan. Terima kasih, kami tak berdoa ya. Amin. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah setiap hati yang sudah Bapak Ibu siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan bisa menjadi tanah yang subur, supaya firman yang akan disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa merema dan merubah hidup Bapak Ibu semuanya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Tuhan, kami terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini menjadi kerinduan hati kami Bapa. Dan kami tahu bahwa tiada kasih yang lain seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Yesus. Untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita akan bersama-sama berdoa dan sebentar Bapak Gunadi Huri akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ini adalah anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami semua Bapa. Saat ini kami perlu firman-Mu Bapa. Firman-Mu menuntun kehidupan kami saat ini Bapa. Berikanlah firman-Mu saat ini. Kami akan membuka hati untuk menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua. Lupa berkatilah Pak Arif yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Terima kasih Yesus, terima kasih Roh terima Kudus. kasih, Terima kasih untuk semuanya. terima Kami serahkan kasih. semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang akan memberi yang terbaik dalam kehidupan Haleluya. kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, baik, kita hari ini akan kembali bersama-sama belajar seperti dari pemberitaan firman Tuhan minggu yang lalu. Pembelajaran kita minggu yang lalu adalah mengapa hidupmu mengalami kekalahan. Ya, di situ saya sampaikan ada 3 hal mengapa kita mengalami kekalahan. Yang pertama karena kita seringkali mendengar tetapi tidak menanggap. Ya, dengar suara firman tapi kita tidak merespon dengan baik. Kita diarahkan, kita menganggap sepele setiap perkataan firman. Kemudian hal yang kedua karena seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan dari awal. Ya, kalau pas lagi butuh kita mencoba menghadirkan Tuhan. Tapi kalau keadaan semua baik, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Sehingga kita kerap kali mengalami kekalahan. Dan yang terakhir secara khusus, banyak dari kita yang tidak waspada. Ya, kita seringkali berpikir kalau kita sudah beribadah, kita sudah mulai mungkin membaca firman, itu dianggap bahwa oh semuanya sudah beres. Tapi ternyata ada banyak hal ketika kita mulai melakukan pendekatan diri kepada Tuhan, iblis pun tidak pernah tinggal diam. Mereka dengan intens, mereka dengan kekuatannya mencoba semakin merengsek, maju untuk menekan kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang-orang yang tidak waspada bisa tumbang.
Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar, meskipun mungkin ada kekalahan. Mungkin ada hal-hal yang kita berkata, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Tapi kalau kita mau bersama-sama mengevaluasi diri, ya seperti tujuan minggu yang kemarin, kita berbenah, kita mencoba memperbaiki apa yang kurang, kemudian kita mulai menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Ya saya berani pastikan, pasti nanti akan ada yang namanya pemulihan. Nah tetapi sayang ada orang-orang tertentu kalau lagi kena masalah, mereka bukannya berusaha memperbaiki, tetapi justru mereka malah masa bodoh. Sehingga masalah itu akan semakin berkepanjangan. Dan kita sering bertanya, kenapa ketika aku mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, masalah-masalah itu semakin timbul. Nah bagi orang yang memang mau dipulihkan, mereka akan berusaha terus. Nah demikian juga dengan Tuhan, Tuhan ingin waktu kita kena masalah, jangan kau putus asa. Tetapi kita harus mau berjuang, jangan menyerah, dan terus mau belajar. Kenapa? Karena memang hidup kita ini penuh dengan belajar. Ya seperti halnya waktu kita pertama kali lahir, kita diajar untuk ngomong. Ya pengajaran pertama yang kita sering lihat dari orang tua kepada anak, biasanya orang tua akan mengajari kita, mengajari anak-anak kita dengan kata-kata yang simpel. Mama, papa. Ya cuma untuk bicara yang simpel aja kita perlu diajari. Nah saat kita mulai belajar berdiri, kita mulai diajar untuk jalan, dititah. Nah sama sepanjang hidup sampai nanti kita mati, semuanya perlu pembelajaran. Tujuannya jelas supaya waktu kita belajar, kemuliaan Allah itu akan nyata. Tapi kalau kita tidak mau belajar, ya firman Tuhan ini sudah memberikan catatan, kemuliaan Allah itu bisa hilang. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema, hilangnya kemuliaan Allah. Ya di sini memang sengaja saya beri gambar yang cukup mengerikan, orang yang berada dalam neraka, mereka cuma bisa berteriak, melolong. Mereka hanya bisa mengeluh, mengaduh. Kenapa? Penyebabnya satu, hilangnya kemuliaan Allah atas mereka. Tapi gambar ini kan menceritakan kalau nanti kita sudah mati. Tapi yang perlu kita waspadai sewaktu kita masih hidup. Banyak orang kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin saudara akan berkata, Pak, enggak mungkin kemuliaan Allah hilang. Firman Tuhan mencatat banyak orang kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk Israel adalah pribadi yang dicintai, dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Israel pernah kehilangan kemuliaan Allah dan berulang-ulang itu. Yang paling parah dalam peristiwa sesudah kitab Maleaki. Selama kurang lebih 450 tahun dari kitab Maleaki menuju kitab perjanjian baru dalam Injil Matius, itu ada halaman kosong. Nah halaman kosong di dalam Alkitab kita ini bukan penyekat. Tetapi halaman kosong di dalam Alkitab kita itu adalah tanda bahwa Tuhan pernah diam, tidak mau bicara selama 450 tahun. Nah itulah yang disebut dengan zaman kegelapan. Tuhan tidak bicara sama sekali. Di situ Israel kehilangan kemuliaan Allah. Nah hari ini kita mau belajar dari kehidupan Samuel, di mana dalam kitab Samuel di sini menceritakan tentang paradoks antara Samuel yang sangat baik sehingga dipenuhi dengan kemuliaan Allah dan didampingkan dengan seorang imam bernama Eli, kemudian punya dua anak bernama Hofni dan Pinehas, mereka bersama-sama hidup dalam bait Allah. Tetapi paradoknya Samuel adalah sangat baik, benar di mata Tuhan. Tiga orang ini yang tadi saya sebutkan, Eli, Hofni, Pinehas, hidupnya ngaco. Akhirnya kemuliaan Allah itu hilang. Nah kita akan melihat dalam 1 Samuel pasal 4, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22, nanti Bapak Gunadi akan bacakan 4 ayat ini. Saudara menyimak, sudah ada di layar LCD, Bapak Ibu perhatikan.
1 Samuel 4 ayat 19 sampai dengan ayat ke-22. Beginilah firman Tuhan. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengar kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Iya. Inilah ayat yang menegaskan. Jadi Tuhan itu tidak segan-segan meninggalkan orang yang dicintai. Tidak segan-segan Tuhan meninggalkan orang yang dikasihi. Nah, dalam peristiwa ini diceritakan bahwa hari itu istri dari seorang imam bernama Pinehas, menantunya Imam Eli, hari itu hamil tua. Nah, saat hamil tua, wanita ini mendengar kabar bahwa Hofni dan Pinehas suaminya, itu mati di medan perang. Imam Eli sebagai seorang pendeta, hari itu ada di depan bait Allah. Mendengar kabar kematian kedua anaknya, Imam Eli kaget. Kemudian dalam firman Tuhan di sini diceritakan, Imam Eli jatuh terlentang, lehernya patah, mati. Dan yang paling parah dikatakan bahwa tabut Allah itu dirampas. Nah, disinilah peristiwa tentang hilangnya kemuliaan Allah. Sebelum menantu dari Imam Eli mati, Tuhan beri perkataan. Ya tentu ini apa? Merasuk. Firman ini berkata, ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan, nah Bapak Ibu perhatikan, dan karena mertuanya dan suaminya. Jadi kenapa kemuliaan Allah itu bisa hilang? Kenapa tabut Allah itu bisa diserahkan kepada musuh? Firman ini menegaskan karena ada 2 atau 3 pribadi yang tidak bertanggung jawab. Di sini dikatakan apa? Karena mertuanya dan suaminya. Sama, kemuliaan Allah atas hidup kita dalam keluarga kita itu bisa hilang. Kita jangan selalu berpikir bahwa, aku hidupnya diberkati loh. Aku punya kekayaan, aku punya materi, aku cukup dihormati di dalam rumah dan juga di lingkunganku. Nah, banyak orang terlena di sini. Tapi ada saat-saat tertentu tiba-tiba apa? Ini semua jadi kacau. Tatanannya tiba-tiba bisa rusak. Itu yang namanya apa? Disrupsi. Jadi disrupsi itu artinya apa? Dicabut dari akarnya. Nah, Tuhan bisa membuat peristiwa itu terjadi. Kapan? Kalau orang tidak melakukan ketaatan. Makanya dalam ayat ini dikatakan apa? Karena mertua dan suaminya. Jadi Tuhan hari itu memberikan hikmat kepada satu orang yang hampir mati, yang namanya tidak disebut. Kira-kira Tuhan mau mengatakan begini, ini loh, gara-gara mertuamu, gara-gara suamimu, gara-gara iparmu, aku ambil kemuliaanku atasmu. Dan kata-kata diulang, dikatakan dalam ayat 22, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Jadi saudara mungkin berpikir, kok Tuhan kejam ya? Dalam ayat 22 itu sebetulnya ekspresi. Sama, saudara kadang-kadang kalau jengkel sama anak saudara itu sudah diberi mobil. Sudah diberi fasilitas cukup, materi yang cukup. Tapi anak ini kalau diberitahu ngeyel terus, nakal. Saudara jengkel, saudara cuma ngomong begini,
serahkan mobilmu. Tak cabut. Nah, mobil ini diapakan? Diserahkan kepada pegawai. Saudara punya pegawai, pegawaimu dipanggil. Nyata kayak mobil. Loh Pak Bos, itu kan mobilnya anaknya. Wes ora apa-apa, jengkel aku. Nyoh, kowe ngenggu, kira-kira gitu. Sama hari itu Tuhan jengkel. Tuhan marah, Tuhan murka. Tabut Allah itu dirampas, diserahkan kepada Filistin. Dan yang tersisa dari kehidupan keluarga Imam Eli cuma satu. Siapa itu? Ya Ikabod ini. Makanya dalam pasal 2 itu sudah diceritakan, Tuhan berulang-ulang menegur, Tuhan berulang-ulang mengingatkan. Beritahu tuh lo anakmu. Anakmu tuh dursila, beritahu. Gak mempan. Tuhan kirimkan hamba Tuhan dalam kisah 1 Samuel pasal 2. Hamba Tuhan itu menceritakan, Samuel, kamu tuh diberi kasih karunia luar biasa loh. Kamu dijadikan hakim, kamu dijadikan imam, kamu dijadikan pemimpin bangsa ini. Perhatikan loh hidupmu. Samuel tidak menanggap. Eli tidak menanggap. Nah, waktu Eli tidak menanggap, Samuel ini mulai bertumbuh besar. Samuel diberi pesan lagi oleh Tuhan. Imam Eli pun masih tidak menanggap. Sampai akhirnya timbul ancaman. Dan yang paling parah dalam peristiwa ini, roh Tuhan itu undur. Kalau seseorang ditinggal oleh Tuhan gimana? Hatinya sepi. Saudara pernah enggak mengalami kesepian hati? Rasanya hampa. Loh padahal saudara punya semua loh. Tapi hampa. Di rumah rasanya aduh ngapain ya. Ketemu suami, ketemu anak, ketemu istri rasanya hati itu kosong. Kalau buat saya peristiwa ini paling menakutkan. Kenapa? Kita tidak punya hati yang enak. Itu yang namanya roh Tuhan itu undur. Nah Daud pernah mengalami satu peristiwa waktu dia berbuat dosa dengan Batseba. Nabi Nathan menegur Daud dan tegurannya diterima. Hari itu Daud mulai merasakan, aku kok kosong ya. Loh padahal Daud ini kan sangat kaya, pemimpin negeri, orang pilihan Tuhan. Tapi hatinya kosong. Nah hari itu Daud mulai merasa, wah roh Tuhan ini undur nih dariku. Kemudian Daud mulai berdoa. Daud mulai nangis, dia memohon kepada Tuhan supaya apa? Tuhan jangan sampai rohmu itu undur daripadaku. Ayatnya ini Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi saudara perhatikan, roh Tuhan itu bisa undur dari kita. Ada faham-faham tertentu mengatakan kalau orang sudah bertobat, kalau orang sudah mengikut Tuhan, oh enggak mungkin Tuhan tinggalkan. Itu buat orang-orang yang baru ya. Tapi saudara perlu ingat, buat kita yang sudah cukup lama di dalam gereja, ketika kita tidak mau mengikuti ketaatan-ketaatan yang Tuhan atur, Tuhan tidak segan-segan untuk apa? Mengkoreksi hidup kita. Kalau perlu, seandainya kita tidak mau untuk terus diingatkan, Tuhan bisa membuat kita itu tumbang. Makanya dalam peristiwa ini saya sangat berharap, yuk belajar jangan sampai kemuliaan Tuhan itu undur daripada kita. Jangan sampai. Kenapa? Karena tidak enak. Nah tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah mau peduli dengan keadaan sekeliling. Kita mau pedulikan satu dengan yang lain. Jangan beranggapan masa bodoh, jangan. Karena apa? Masa bodoh itu akan mencelakakan hidupmu. Pedulikan anak-anakmu.
pedulikan keluargamu, pedulikan orang dekatmu. Sehingga nanti kemuliaan Tuhan itu tetap. Saya beberapa hari yang lalu mengirim sebuah artikel, judulnya adalah Tukang Cat yang Menambal Perahu. Mungkin Bapak Ibu sebagian yang di grup itu membaca. Ceritanya sepele. Ada seorang pemilik perahu menyuruh tukang cat. Pemilik perahu ini cuma berkata, "Pak, tolong ya perahunya dicat." Tukang cat ini berkata kepada pemilik perahu, "Siap Tuan, saya akan kerjakan. Tuan ingin warna apa?" Pemilik perahu berkata, "Warna ini." Dicat. Nah pada waktu ngecat, si tukang cat ini melihat di perahu si Tuan ini ada lubang kecil. Mungkin lubangnya cuma berkisar antara 1-2 cm, kecil. Si tukang perahu dengan sigap tidak hanya ngecat, tapi dia cepat-cepat ngambil sesuatu untuk bisa nambal perahu yang bocor ini. Ditambal, kemudian dicat. Singkat cerita, perahu yang dicat ini selesai, diserahkan kepada si Tuan. Dan tukang cat ini terima upah. Sudah selesai perkara. Tetapi beberapa hari kemudian, si pemilik perahu ini tiba-tiba menghampiri tukang cat. Dengan membawa upah yang sangat besar. Bawa cek. Tidak disebutkan berapa nilainya, tapi sangat besar. Si tukang cat ini terkaget-kaget. "Tuan, apa ini?" "Ini upahmu." "Loh, bukankah Tuan kemarin sudah membayar upahku?" "Wah tidak, aku sangat berterima kasih." Nah si tukang cat ini merasa bahwa aku nggak bisa terima ini. Wong kemarin sudah dibayar. Akhirnya si pemilik perahu berkata, "Saya beri cerita, ini kronologinya. Kemarin waktu kamu sudah selesai ngecat, aku belum pulang dari luar kota. Tiba-tiba anak-anakku membawa perahu itu ke tengah. Untuk ngapain? Mancing. Ketika aku mendengar bahwa anak-anakku pergi mancing dengan perahu itu, hatiku dak-dikduk. Aku telepon istriku. Tetapi puji Tuhan, anakku semuanya selamat. Dan ketika aku kontrol perahu yang ada, sudah ditambal. Si tukang cat ini cuma berkata, "Tuan, itu kan perkara kecil. Tidak masalah buat saya, Tuhan tidak perlu memberikan upah yang besar seperti ini." Tapi si Tuan ini berkata, "Buat kamu itu masalah kecil. Tapi itu masalah besar buat aku dan keluargaku. Kalau engkau tidak peduli dengan lubang yang kecil ini, anak-anakku semua sudah mati." Di situ pesan moralnya apa? Pedulikan hal-hal yang kelihatan kecil. Mungkin buat kamu itu tidak terlalu penting. Tapi buat orang-orang tertentu itu bisa menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Banyak dari kita seringkali tidak peduli. Banyak dari kita beranggapan bahwa, kerjaanku A kok. Kamu jangan suruh dah pekerjaan yang lain. Kita selalu berpikir bahwa, tugasku cuma ini. Ya boleh, kita berpikir seperti itu boleh. Tapi saya mau tandaskan, orang seperti itu tidak akan pernah maju. Kenapa? Yang ngeplotnya cuma di situ. Kenapa kita seringkali dalam hal ekonomi tidak bertumbuh dengan baik? Ya kita hanya itu tadi. Menganggap bahwa ini bukan bagianku, bukan bagianku. Sama dalam rumah tangga seperti itu. Banyak suami berpikir ini tugasnya ibu. Banyak ibu berpikir ini tugasnya suami. Tidak mau saling kerjasama. Bolong. Kalau tidak cepat-cepat ditempel, apa yang terjadi? Mati. Keluarga Imam Eli pada akhirnya apa? Mengalami kematian. Semuanya mati.
menantunya pun ikut mati. Makanya ada sebuah kata-kata bijak yang dikatakan demikian. Masa lalumu menentukan hidupmu hari ini. Ya, sekali lagi, masa lalumu menentukan hidupmu hari ini, dan sikapmu hari ini menentukan masa depanmu. Keputusan ada di tangan kita. Oke, masa lalu yang kemarin sudah berlalu. Hari ini mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang tidak tepat, gak enak. Tapi ingat, seperti tema, Tuhan selalu memberikan harapan bagi yang putus asa. Caranya gimana? Tentukan hidupmu, sikapmu mulai dari hari ini. Masa depanmu pasti cemerlang. Nah, kita akan bersama-sama mengeksposisi 1 Samuel pasal 4. Kalau minggu lalu ayat 1 sampai dengan ayat 10, hari ini ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan mencari tahu mengapa kemuliaan Allah itu bisa hilang. Ya, mengapa kemuliaan Allah itu bisa hilang? Yang pertama, karena tidak menjaga sikap hidup. Kita perhatikan 1 Samuel pasal 4 ayat 11, kemudian 1 Timotius 4 ayat 16. Saya akan bacakan 1 Samuel 4 ayat 11, nanti Bapak Gunadi akan bacakan 1 Timotius 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Iya, saudara perhatikan, 1 Samuel 4 dalam ayat 11 cuma menuliskan, lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Hofni dan Pinehas itu disebut, ditulis berulang kali dalam 1 Samuel. Hofni Pinehas, Hofni Pinehas, Hofni Pinehas, Hofni Pinehas. Dan terakhir dalam ayat ini dikatakan dua orang ini tewas. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa dua orang ini kok tewas? Ya lebih tepatnya dimatikan, ditewaskan oleh Tuhan. Karena seperti perkataan Rasul Paulus, firman Tuhan mengajarkan agar kita masing-masing, saya dan saudara, awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Faktanya Hofni dan Pinehas tidak pernah mengawasi dirinya. Hidupnya amburadul, ngawur, bahkan menyesatkan banyak orang padahal statusnya pendeta. Saudara bisa bayangkan, pendeta menyesatkan banyak orang. Makanya saya seringkali berkata, mimbar ini adalah ajang yang paling mengerikan. Jemaat selalu menganggap pendeta itu seperti kata orang Jawa, sabdo pendeta ratu. Jadi kalau pendeta ngomong apapun, itu yang dipegang. Makanya kalau di dalam mimbar, di atas mimbar pendeta khotbah, salah ngomong, itu sudah jadi pegangan. Makanya surat Petrus pun berkata, kalau engkau berbicara, hendaklah seperti engkau menyampaikan perkataan Tuhan. Ojo ngawur, kira-kira begitu. Nah, Hofni dan Pinehas hidupnya apa? Menyesatkan. Mereka ditegur, mereka diingatkan. Tetapi mereka tidak pernah jaga sikap hidup. Itulah sebabnya kenapa kemuliaan Allah itu hilang. Karena masalah sikap hidup. Mungkin saudara akan berkata, Pak, saya kan bukan pendeta. Iya betul, saudara secara jabatan bukan pendeta. Tapi gambaran cerita tentang Hofni dan Pinehas, cerita tentang Imam Eli itu bicara tentang keimaman, bicara tentang kepemimpinan. Saudara bukan pendeta di dalam gereja, tetapi saudara adalah imam di dalam keluargamu. Suami imam dalam keluarga, istri imam dalam keluarga,
Anak-anak juga sama. Makanya dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dikatakan apa? Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Jadi kalau kita berkata, Pak, saya bukan imam, salah. Kenapa? Saudara sudah dipilih oleh Tuhan menjadi imam-imam yang rajani. Jadi kita tidak lagi bisa menghindar, kita tidak bisa berkata itu bukan bagianku, itu bukan tugasku, bukan. Makanya saudara perlu ngapain? Perhatikan ini loh, sikap hidupmu. Jangan kita beranggapan kalau sikap hidup yang dulu itu amburadul, kemudian hari ini kita sudah mulai beres. Tetapi kita tidak membereskan yang lalu terus urusan beres. Tidak. Ada sebuah istilah yang namanya api dalam sekam. Api dalam sekam itu adalah api yang kelihatannya di permukaan itu tidak ada nyalanya. Tapi di dalam itu membara. Sekali waktu akan apa? Terbakar semuanya. Kapan? Kalau engkau lengah. Makanya kalau saudara perhatikan kebakaran hutan di Sumatera, kebakaran hutan di Kalimantan. Oh, semuanya sudah padam permukaannya, sudah disiram. Tapi mereka lupa, Kalimantan dan Sumatera itu banyak lahan gambut. Atasnya padam, di bawahnya masih membara. Begitu musim kering tiba, ngerti-ngerti hutan terbakar. Sama dalam hidupmu ketika kekeringan hatimu tiba, ngerti-ngerti rumahmu terbakar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak ada pemberesan. Makanya firman Tuhan mengajarkannya apa? Hendaklah kamu masing-masing saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kita masing-masing ini perlu loh ngaku dosa. Tapi banyak orang ngaku dosa kepada siapa? Khusus kepada Tuhan. Padahal ayat firman Tuhan itu berkatanya apa? Hendaklah kamu masing-masing saling. Saling itu ada pribadi yang lain. Makanya perlu yang namanya perantara. Tuhan sebagai apa? Saksi. Selama kita tidak bereskan itu, iblis tuh ngincar. Tunggu waktu yang baik. Kapan? Waktu engkau lengah, iblisnya masuk. Sikat. Makanya lihat, peristiwa-peristiwa yang seringkali muncul adalah peristiwa sakit hati. Engkau bertahun-tahun sudah tidak sakit hati. Ngerti-ngerti bisa meledos. Das! Kenapa? Yang dulu nggak dibereskan. Kita hanya memberikan yang namanya sedimen, ngendap. Ngendap itu kan kelihatannya tenang. Padahal di dalam itu masih bergemuruh. Tunggu waktu. Nah, Hofni dan Pinehas hari itu tidak menjaga sikap hidupnya. Tolong tampilkan teksnya. Di situ saya tuliskan. Ada daftar dosa-dosa mereka dalam 1 Samuel pasal 2. Kita perhatikan. 1 Samuel pasal 2 mulai dari ayat 12, 17, 22 dan ayat 23. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dursila itu artinya jahat. Dursila itu artinya perilakunya buruk. Dan yang paling parah, sudah dursila mereka tidak menghormati Tuhan. Itu daftar dosa pertama. Sama banyak orang seringkali tidak menghormati kehadiran Tuhan. Ibadah itu cuma buat main-main. Mereka posting-posting yang kelihatannya rohani. Tapi sebenarnya mereka tidak indahkan kehormatannya Tuhan. Nah ini bagian ini kita perlu hati-hati. Sama Hofni dan Pinehas sebagai imam. Kalau di dalam lingkungan bait Allah, mereka rohani. Tapi rasa hormatnya itu tidak ada. Tadi dalam 1 Samuel 4 ayat 11 dikatakan apa? Hofni dan Pinehas tewas.
Ada yang namanya konsekuensi. Kemudian saudara perhatikan ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Zaman waktu itu korbannya adalah lemak. Lemak itu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka main-main. Mati. Kemudian yang ketiga, ini daftarnya ayat 22. Eli sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Pintu kemah pertemuan itu bait Allah. Pendeta di dalam gereja melakukan perbuatan zina. Pelayannya yang cantik-cantik diajak tidur. Ada enggak di dalam zaman gereja modern yang seperti ini, ada enggak? Banyak. Oh, penampilannya aduhai. Pakaiannya rapi, putih, celananya selalu resmi. Tapi korbannya berjatuhan. Ini Hofni dan Pinehas juga seperti itu. Firman Tuhan mencatat, mati, tewas. Kenapa memakai kata tewas, tidak memakai kata meninggal? Ya ini bahasa yang jelas diungkapkan bahwa ini loh, kalau seseorang itu tidak taat, tewas. Saudara bisa bayangkan kalau dalam gereja terjadi sesuatu yang tidak senonoh seperti itu. Percabulan dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, dalam ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jadi kalau ini dikupas secara tafsir, kalau saya ceritakan di atas mimbar, maaf, tidak pantas. Saudara bisa mengasumsikan sendiri apa yang sedang terjadi. Jadi saudara bisa bayangkan, kehidupan mereka itu tidak sama sekali menunjukkan satu sikap seorang yang kenal Tuhan. Tuhan awalnya biarkan itu. Tuhan memberikan peringatan-peringatan yang lembut. Makanya lihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita tuh diingatkan oleh Tuhan dengan cara yang lembut. Tidak frontal, halus cara Tuhan. Engkau punya masalah-masalah yang kelihatannya kecil, tapi itu sebenarnya peringatan. Nah bagi kita yang sedang tidak peka, kita merasanya apa? Aku diganggu. Ada orang yang gak senang sama aku, kira-kira begitu. Tapi itu dimunculkan terus. Nah tujuan Tuhan supaya apa? Eling lan waspodo. Ada apa? Kita perlu evaluasi. Tapi ternyata mereka sama sekali tidak mengevaluasi, mereka tetap tinggal dalam kenyamanan. Kenapa? Hari itu duitnya masih banyak. Sikap hidup mereka yang akhirnya membuat mereka itu tumbang. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa kemuliaan Allah itu hilang? Yang kedua, karena ada orang yang tidak mengkhawatirkan hubungannya dengan Allah. Saudara perhatikan ayat 12 sampai dengan ayat 16, bisa tolong dibacakan Pak Gun. Ya, pembacaan ini semuanya memang perlu dibaca supaya kita masing-masing itu memahami. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanya ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya
dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Ya, saudara di sini perhatikan, Eli sebagai seorang imam, seorang pendeta, seorang pemimpin bait Allah. Tapi fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. Makanya di sini saya tuliskan, Eli tidak mengkhawatirkan hubungannya dengan Allah. Terus yang Eli khawatirkan apa? Keberadaan anak-anaknya. Ayat yang ke-13 dikatakan, saat itu waktu ada orang Benyamin yang memberikan kabar berita, ayat 13 dikatakan, ketika orang Benyamin itu sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan. Ada perang, Eli bukannya doa di dalam bait Allah, tapi duduk di tepi jalan. Saudara bisa bayangkan kalau ada pendeta, kemudian ada masa genting, ada masa yang sedemikian menakutkan, pendeta ini malah nongkrong di pinggir jalan, nunggu berita. Kalau menurut saudara ini benar apa salah? Halo? Salah. Sama, kita seringkali memiliki ketidakpedulian itu. Ada masalah besar kita nggak mau doa. Kalau disuruh untuk doa jawabannya apa? Oh, bukan bagianku. Eli hanya menunggu berita. Dan dikatakan apa? Di tepi jalan menunggu-nunggu sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Detik itu ada satu perasaan, hatinya deg-degan. Kira-kira bayangannya gini, tabut Allah piye ya? Gimana ya? Gimana ya? Kok bisa kalah kenapa ya? Tabut Allahnya kemana ya? Kira-kira gitu. Sudah sambil menunggu, kemudian orang itu mulai masuk ke kota, orang Benyamin ini. Dan ketika ada berita dalam ayat 16 dikatakan apa? Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Loh, kenapa dia tidak mempertanyakan bagaimana keadaan tabut Allah? Yang dipikirkan cuma anak. Sama dalam zaman gereja hari ini, jarang dari kita berkata, piye gerejamu? Tidak. Gereja mau ambruk, gereja mau ngapain, itu bukan urusan. Yang kita fokuskan kepada siapa? Kepada sesuatu yang penting dalam hati kita. Keegoisan kita muncul. Inilah sebabnya kenapa Tuhan seringkali marah dan Tuhan cemburu atas hidupmu. Tuhan ujung-ujungnya murka. Kenapa? Kamu tidak lagi mengkhawatirkan hubungannya dengan Allah. Saya pernah sampaikan, banyak orang khawatir tentang masa depan dan pekerjaan, tapi tidak pernah mengkhawatirkan hubungannya dengan Allah. Pernah kita mempertanyakan, bagaimana ya hubunganku dengan Allah hari ini? Kan enggak khawatir. Tapi coba kalau saudara nganggur, wah piye ya, saudara kesana kemari, pekerjaan sepi saudara sudah bingungi, wah piye. Tapi waktu hatimu hampa itu loh, pernah enggak saudara tanya, gimana ya hubunganku dengan Allah? Yang dipikirkan hari itu oleh Imam Eli cuma siapa? Ya anak-anaknya. Padahal maaf kata, anak-anaknya itu anak yang sudah tidak bisa diatur. Tuhan itu sudah sampai menyampaikan, mereka itu dibuat budak oleh Tuhan. Sehingga setiap nasihat itu sudah tidak mau didengar. Makanya kalau saudara seringkali mempertanyakan, kenapa ya anakku nek dijai ngomong kok ora iso memperhatikan. Kenapa? Efek dari sebuah perbuatan mereka itu dibuat tuli oleh Tuhan sehingga kebenaran itu tidak bisa masuk. Dan Eli pun punya daftar
Daftar-daftar di mana Eli ini sedang tidak menunjukkan satu sikap yang benar sebagai orang tua. Kita lihat 1 Samuel pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25 dan ayat 29. Tolong dibacakan Pak Gun. 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25 dan terakhir ayat 29. Ini adalah daftar dari kehidupannya Eli yang enggak benar. Kita lihat bersama-sama. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ya, Eli tidak tegas dalam ayat ini. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Eli tidak tegas dan Eli melakukan pembiaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa kepada Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ya, di sini Eli kehilangan otoritas. Kehilangan otoritas Allah di hadapan anak-anaknya dan urapannya pudar. Kenapa kok otoritas hilang? Kenapa urapan itu pudar? Saudara perhatikan ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Nah, saudara perhatikan, ini ayat 29 ini yang membuat sebuah jawaban. Kenapa kemuliaan Tuhan itu hilang? Kenapa urapan Tuhan itu hilang? Kenapa otoritas Allah di dalam diri kita itu hilang? Ayatnya jelas, mengapa engkau memandang dengan serakah kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Jadi kalau di dalam gereja seseorang ini mulai punya sifat loba, serakah, ingin ngangkangi semuanya, Tuhan tidak berkenan. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Ada ya orang-orang tua tuh kalau sama anak, wih cintanya tuh minta ampun. Saya mau sampaikan, kalau kecintaan kita lebih dari kepada kecintaan kita kepada Tuhan, yang kita cintai itu akan diizinkan oleh Tuhan untuk jadi masalah dalam hidupmu. Saudara boleh cek dan saudara boleh buktikan. Kenapa saya berani berkata begini? Karena apa? Saya perhatikan. Ada istri yang sama suami itu over cinta. Di mulut orang ini berani berkata, aku mau pelayanan, aku mau pelayanan, aku mau pelayanan. Tapi nanti gilirannya jam pelayanan, aduh jangan sekarang, loh kenapa? Sebentar lagi suamiku bangun dan tidak ada yang bikinkan kopi. Pelayanan batal. Aduh, jangan. Suamiku sebentar lagi pulang. Suamimu bisa jadi masalah dalam hidupmu. Kenapa? Engkau lebih mementingkan apa yang engkau mungkin dewa-dewakan. Itu jadi masalah. Kenapa? Tuhan itu cemburu. Ada orang tua yang terlalu cinta kepada anak-anaknya. Over, lo cinta boleh. Tapi kalau over itu jelas membuat kecemburuan. Ada orang tua juga cinta kepada cucu. Wah sudah enggak terjamah pokoknya. Wah sudah ngeman-ngemannya luar biasa. Nah Imam Eli ini merupakan satu contoh. Sampai Tuhan itu bicara sendiri. Dikatakan apa? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Bayangkan Tuhan itu yang maha mulia, maha kuasa. Sampai apa? Mengungkapkan isi hatinya. Itu kan kebablasan banget. Kenapa ya itu diungkapkan? Karena apa? Keterlaluan. Tadi dalam ayat-ayat yang sudah dibaca. Dikatakan apa? Berkatalah Eli kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Cuma gitu tok. Anak berbuat dosa, anak niduri banyak perempuan, anak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Cuma ditakoi, kowe kok ngono ki piye?
Coba saudara bayangkan, hanya diberi sebuah pertanyaan, kowe kok ngono toh? Kemudian dalam ayat 24 dikatakan apa? Jangan begitu nak. Kalau dalam bahasa sehari-hari gini, mbok ojo ngono, cuma itu tok. Tapi tidak pernah didisiplin, tidak pernah dihukum, tidak pernah ditegur dengan keras, cuma dia ngomong apa? Ojo ngono, kowe kok ngono toh nak, cuma gitu tok. Sehingga yang terjadi apa? Eli di hadapan Tuhan itu tidak bisa dimaafkan. Secara berangsur-angsur, urapannya Eli itu hilang. Secara berangsur-angsur, otoritas ilahi itu hilang. Saudara tahu kenapa kalau seseorang otoritas ilahi dalam keluarga itu hilang, apa yang terjadi? Orang kalau otoritas ilahi hilang di dalam keluarga, biasanya yang muncul itu keributan. Suami ngomong 1 patah, istri bisa 5 patah. Istri ngomong 5 patah, suami bisa 10 patah. Suami istri ngomong 10 patah, anakmu mungkin bisa ngomong 50 patah. Kenapa? Otoritas ilahi itu tidak bisa lagi menguasai. Makanya kenapa rumah tanggamu padu terus? Kenapa rumah tanggamu selalu cekcok untuk hal-hal masalah kecil? Otoritas ilahi itu hilang. Saudara mungkin akan bertanya, Pak, terus caranya bagaimana mengembalikan otoritas ilahi? Simple. Kariblah bersama Tuhan. Bangun jam-jam doamu dengan benar, bangun baca Alkitabmu dengan benar, dan pujilah Tuhan dalam penyembahan dengan benar. Maka yang terjadi apa? Kuasa Allah itu kembali melingkupi turun. Saudara mungkin akan bertanya, buktinya mana Pak? Buktinya saya. Saya berkata jujur, dulu saya sewaktu menikah setahun sampai dengan 10 tahun pertama itu isinya padu tok. Padu untuk hal-hal yang enggak mutu. Saya ngomong 1 patah, istri saya bisa 5. Istri saya 5, saya bisa 10. Wah terus, kayak kapal pecah itu, perang. Nah sewaktu saya mulai masuk dalam pertobatan, saya cuma baca Alkitab, saya mulai belajar doa, saya mulai belajar nyembah. Problemnya sama enggak? Oh sama. Tapi mulai dari hari itu ketika saya berkata 1 patah, istri saya cuma diam. Dan sebaliknya, istri ngomong apa, saya diam. Nah terus kalau dalam rumah tangga itu padu terus apa yang terjadi? Iya, setan ketemu setan, masing-masing kita tuh ditunggangi. Orang ditunggangi setan kan enggak terasa. Kenapa? Setan itu roh, iblis itu roh. Waktu numpang di atas kita enggak terasa. Tapi yang terjadi dalam suasana rumah tanggamu isinya setan. Saudara mau ngomong apapun, yang terbaik sekalipun. Karena tidak adanya otoritas Allah. Seperti kata firman Tuhan. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan. Telinganya itu ditutup. Tapi coba kalau seseorang punya otoritas ilahi, begitu ngomong kebenaran Allah langsung tek. Ketika ngomong kebenaran Allah langsung tek. Saya punya pengalaman ini berdasarkan dari apa? Saya melihat senior saya Pak Bekti. Kadang ada rumah tangga yang ribut besar. Sudah di rumah isinya cuma ngomong cerai, bubar, tak kampleng, kira-kira gitu. Nanti ujung-ujungnya begini, wes supaya kita cari tahu siapa yang benar, kita ke tempatnya Pak Bekti. Oh berangkat itu kan dengan berapi-api. Begitu sampai ketemu tempatnya Pak Bekti, disuruh duduk, kemudian Pak Bekti cuma bilang, yuk kita doa dulu sebelum bahas masalah ini. Selesai berdoa, Om Bekti cuma tanya gini, ada apa lagi? Sudah cuma ngomong gitu dok.
ada apa lagi? Dua orang yang berapi-api sudah ngomong yang jelek soal cerai dan lain sebagainya. Begitu kena kata-katanya Om Bekti cuma ada apa lagi langsung selep. Kayak dibungkam itu loh. Kenapa? Otoritas ilahi itu ada. Otoritas ilahi itu akan meredam segala sesuatu. Tidak bisa cerita macam-macam lagi sudah. Cuma ngomong, Om kami ngalami masalah, tolong doakan. Loh mana cerita soal cerai, mana cerita yang lain? Tidak ada. Makanya bagi kita perlu membangun otoritas ilahi. Sekali lagi gimana caranya? Doa. Baca firman Tuhan perbanyak. Sembah Dia dalam rumah tanggamu masing-masing. Saya berani pastikan keamanan besar itu terjadi. Itu yang kedua dan yang terakhir yang ketiga. Mengapa kemuliaan Allah itu sampai hilang? Yang terakhir ini yang paling ngeri. Karena Tuhan undur. Bukan mundur loh ya, undur. Nah dalam peristiwa Imam Eli bersama Hofni Pinehas, dengan undurnya Tuhan dari kehidupan mereka, dampaknya itu luas. Tadi sudah saya sebutkan, dampaknya yang pertama, anak-anaknya mati. Keadaan kota kacau. Keluarga Hofni Pinehas termasuk istrinya Pinehas mati juga. Imam Eli sebagai seorang pemimpin mati. Dan yang paling ngeri apa? Muncul gangguan-gangguan. Gangguan itu macam-macam. Bisa sakit, ekonomimu anjlok, bisa macam-macam. Jadi kalau kita mempertanyakan kenapa itu terjadi, kenapa sampai anjlok, kenapa engkau sampai mengalami keterpurukan tubuh, Tuhan izinkan gangguan itu. Bukti di dalam 1 Samuel pasal 4 itu dikatakan apa? Dan tabut Allah sudah dirampas. Nah itu tanda. Jadi saudara bisa bayangkan, di dalam tabut Allah itu ada 3 item barang. Yang pertama adalah 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Yang kedua adalah tongkat Harun yang berbunga. Dan yang ketiga isinya adalah mana surgawi. Apa itu mana surgawi? Ya ini firman Tuhan, Alkitab. Jadi kalau sampai Alkitabmu, perkataan firman Tuhan yang ada dalam hidupmu sampai dirampas, artinya dalam rumah tanggamu sudah tidak ada lagi perkataan firman. Orang Jawa bilang apa? Remek. Kenapa diceritakan tentang 2 loh batu, 10 perintah Allah? Itu hukum. Kalau rumah tanggamu sampai tidak ada hukum positif dari Tuhan, remek. Dan sama dalam hidup rumah tanggamu kalau imanmu tidak bertumbuh progresif seperti halnya tongkat Harun yang berbunga, remek. Loh Pak, saya sudah dalam Tuhan. Loh Imam Eli dalam Tuhan. Hofni Pinehas itu dalam Tuhan. Dan perkataan tabut Allah sudah dirampas itu ditulis berulang kali, termasuk dalam ayat 19. Bahwa tabut Allah telah dirampas. Kemudian kita tanya, loh Pak, kalau begitu orang-orang yang bagaimana yang bisa mengalami kemerosotan bahkan Tuhan dari undur dari orang itu? Semua orang yang tidak mau taat. Saya aja Bapak Ibu melihat contoh ini ekstrim. 1 Samuel 16 ayat 14, saudara perhatikan. Ini kehidupannya Saul. Saul itu seorang pemimpin, dia seorang raja, dia dipilih oleh Allah tapi hatinya penuh dengan dengki. Hatinya penuh dengan iri. Berkaitan dengan apa? Daud yang diangkat menjadi seorang pemimpin. Perhatikan. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi saudara perhatikan,
Seperti Saul, hatinya enggak beres. Penuh cemburu, penuh dengki, iri. Ada orang memuji Daud, Saul marah. Tuhan izinkan yang namanya apa? Sekarang ia, Saul, diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Saudara akan tanya, Pak, gangguan roh jahat itu apa saja? Wih, banyak. Kalau saudara baca dalam Injil Matius, gangguan roh jahat itu bisa menyebabkan orang itu bungkuk, bisa menyebabkan orang buta, bisa menyebabkan orang pendarahan berpuluh tahun, bisa menyebabkan orang mati, dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan itu memberikan zaman khusus kepada orang-orang seperti itu? Tuhan tahu. Terus bagaimana kita supaya bisa kembali meraih hakikat Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita? Rendahkan hatimu. Itu saja kuncinya. Saul hari itu diberitahu tidak mempan. Firman Tuhan kemudian mencatat, sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh yang diizinkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, ada apa dalam hidupmu hari ini? Kalau ada gangguan ya kita harus waspada. Kenapa aku ada timbul gangguan? Saudara tetap gak mau membereskan itu, hati-hati. Kehidupan Saul akhirnya mati bunuh diri. Itu Saul, raja yang diurapi, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, mati gara-gara apa? Banyak melanggar ketaatan. Dan yang terakhir 1 Samuel 19 ayat 9, saudara perhatikan. 1 Samuel 19 ayat 9 dikatakan, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Roh jahat yang diizinkan Tuhan hinggap pada Saul. Kapan? Ketika ia duduk santai di rumahnya. Duduk santai tapi dengan pegang tombak di tangan. Jadi saudara perlu tahu, kalau saudara kerasukan sesuatu hal yang diizinkan Tuhan karena hatimu enggak beres, sensitivitas hidupmu itu muncul. Sidik-sidik tersinggung, sidik-sidik marah, sidik-sidik benci. Dan puncak kemarahan itu diungkapkan. Sama Saul hari itu tidak sadar bahwa dirinya itu kemasukan roh jahat yang diizinkan Tuhan. Berulang kali dia sebagai seorang pemimpin mau mencoba membunuh Daud dengan lembing, dengan tombak. Apa yang Daud lakukan? Daud cuma memuji Tuhan. Makanya ayat ini berkata apa? Daud sedang bermain kecapi. Jadi rasa marah, rasa benci, rasa sensitif hatimu itu bisa beres. Kapan? Waktu engkau mau menyembah Tuhan. Selama engkau mengikuti rasa marahmu, engkau tuangkan, engkau coba beberkan. Yang timbul apa? Kekacauan. Dan saya sudah berulang kali berkata, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita memang berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau saudara merasa bahwa, oh aku sudah beres, aku sudah rohani, aku sudah pelayanan, saya cuma berkata waspadalah. Kenapa? Hidupmu dikontrol oleh si jahat. Kenapa? Kita masih ada di bumi, masih ada di dunia. Iblis tiap hari itu nyoroti hidup saya dan nyoroti saudara. Tidak ada yang waterproof, tidak ada yang tahan dengan apa yang bisa saudara hadapi. Yang bisa kita lakukan cuma satu, berjaga-jaga, waspadalah. Ketika engkau pahami itu, hidupmu akan dalam kemuliaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu pujian yang cukup lama, sudah lama sekali tidak pernah dinyanyikan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.
Haleluya. Mari kita bersama-sama pagi hari ini kembali meneduhkan hati kita. Tundukkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Bendunglah rasa kecewa dan marahmu. Sujud di bawah kakinya. Mohon kemuliaan Tuhan itu tetap ada. Supaya engkau tetap kuat, agar tipu daya iblis tidak membuat engkau menjadi orang-orang yang tersesat. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan
Utarakan hatimu kepada Tuhan. Engkau yang perlu kemuliaan Tuhan, pengurapan daripada Tuhan. Engkau mungkin hari ini sedang berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Aku sudah tidak sanggup. Tetapi ketika engkau merespon apa yang Tuhan katakan hari ini, engkau meminta kepada Tuhan seperti halnya Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Aku tetap mau menikmati hadirat-Mu. Aku tetap mau menikmati wajah-Mu, Tuhan. Yakin Tuhan akan berbelas kasihan kembali dalam hidupmu. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang mengalami kehilangan, Tuhan akan kembalikan dengan cara ajaib. Mari dengan lembut katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Engkau yang tetap ingin menikmati hadirat Tuhan. Engkau yang tetap ingin dalam kemuliaan Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Nyatakan itu semua kepada Tuhanmu hari ini. Supaya Tuhan melihat kerinduan hatimu. Ku ingin tetap di sini. Ungkapkan itu semua. Yes. Ya Tuhan, terima kasih. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan sekali lagi, katakan, ku ingin tetap di sini. Engkau yang sudah mengangkat hati dan tangan, maukah engkau bangkit berdiri di hadapan Tuhan? Jangan malu, supaya lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kuasa pengurapan yang baru hari ini kembali bekerja atas hidupmu. Engkau yang berputus asa, terima kasih. Ku ingin Tuhan, Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terulur teracung kepadamu. Mereka perlu kemuliaan, mereka perlu anugerah, mereka perlu dipulihkan oleh Tuhan. Yes. Dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin. Ya Tuhan, kuasa pengurapan turun bekerja pagi hari ini. Damai sejahtera, roh persatuan bangkit, kekuatan ilahi, kesembuhan terjadi, pengurapan besar, anugerah kasih yang melanda kita semuanya. Sikira matara pakara sakaya lama-lama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang
yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk mereka semua yang sudah mengangkat hati, mengangkat tangan. Mereka menyatakan Tuhan kerinduannya untuk tetap bisa menikmati bait suci, menikmati kemuliaan yang daripada Tuhan. Dan hati mereka masing-masing pagi hari ini diteduhkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkatan firman-Mu. Biarlah pemulihan besar hari ini terjadi atas kami. Hati kami diubahkan untuk menjadi pribadi yang taat. Kami mau menyongsong Tuhan masa depan kami dengan gaya hidup yang hari ini kami perbarui. Hari ini kami bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan, sehingga segala kemuliaan anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja menaungi kami semuanya. Usaha pekerjaan kami dipulihkan oleh Tuhan. Keluarga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Bahkan kesehatan yang kami miliki, Tuhan kembalikan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat pujian syukur kami kembalikan di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Bapa di surga, di penghujung ibadah raya yang kami adakan, kami mengucapkan syukur atas pimpinan tangan kasih Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kuasa hadirat Tuhan yang ajaib. Hati kami kembali dipenuhi dengan damai, sejahtera, sukacita. Kami mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara kami Bapak Marinus Johannes yang berulang tahun tanggal 19 Januari. Dan juga Bapak Gunawan tanggal 22 Januari. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja atas mereka berdua, kekuatan serta kesehatan, hikmat pengertian, bahkan berkat jasmani rohani turun menaungi mereka. Bahkan keluarga mereka masing-masing semakin diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang dalam kekudusan, yang menyatakan akan kemuliaan Allah. Terima kasih, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih sakit. Kami terus mengingat dan terus berdoa Tuhan untuk Bapak Hocking Hop, supaya dalam kelemahan pasca operasi, Engkau Tuhan memberikan proses kesembuhan dengan cara ajaib, dipulihkan, disembuhkan, sehingga anak-Mu ini Tuhan kembali datang beribadah untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Membawa akan saudara kami Bapak Suparwoto yang masih terbaring lemah karena Tuhan demam berdarah. Kami terus berdoa Tuhan supaya lawatan Tuhan terjadi atas Pak Woto, di mana dia beristirahat di Rumah Sakit Umum Kota Temanggung. Dengan jamahan-Mu yang ajaib, Tuhan pakai dokter perawat, obat-obat, infus, bahkan apapun yang dimakan diminum menjadi sebuah konsumsi tubuh. Tuhan berkati itu semua menjadi proses kesembuhan. Terima kasih, dan kami terus berdoa untuk saudari kami Milka. Kiranya Tuhan segala berkat anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja, kesabaran, hikmat yang daripada Tuhan membuat Milka kembali disembuhkan oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga Milka, supaya Engkau terus memberikan anugerah kasih serta pengertian yang mendalam, sehingga keluarga ini pun juga boleh mengalami berkat serta pemulihan. Kami mengingat Tuhan akan Ibu Patriah yang juga mengalami pendarahan. Kiranya melalui zaman Tuhan yang penuh kasih, Ibu Patriah pun mengalami proses kesembuhan dengan cara yang heran. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak lupa berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum datang beribadah secara onsite. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan ingatkan terus dengan mengingat akan hari Tuhan yang semakin mendekat. Tuhan anugerahi mereka dengan kasih setia, sehingga mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak berpisah satu dengan yang lain. Sekarang kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan Engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.